Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keimanan dan kesempatan di dalam menuntut ilmu. Tak lupa juga kita doakan kedua orang tua kita supaya mereka diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang banyak, supaya bisa menyekolahkan putra-putrinya sampai jenjang perguruan yang tinggi. Juga kita sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah teori bilangan, yaitu khususnya pada materi sifat-sifat keterbagian. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang properties of divisibility, atau kita sebut sebagai sifat-sifat keterbagian. Itu merupakan salah satu materi penting yang harus dikuasai di dalam mata kuliah teori bilangan, Material of Number Theory. Learning outcome atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu 1, divisible by 2 atau keterbagian dengan bilangan 2. Number 2 is divisible by 3, yaitu keterbagian dengan bilangan 3. Number 3, divisible by 6, keterbagian dengan bilangan 6. Dan number 4 is multiple of k. So, in the learning, we have 4 learning outcome. Dan diharapkan adik-adik mahasiswa semua dapat memahami materi ini dengan baik. Number 1, property 1, yaitu sifat yang pertama adalah merupakan sifat dari keterbagian bilangan bulat, yaitu divisible by 2. Property 1, a product of any two consecutive integer is a multiple of 2. Therefore, n multiple n plus 1 and negative 1 multiple n are divisible by 2. Sifat yang pertama yaitu suatu produk atau hasil kali dari any two consecutive integer, yaitu dari sembarang bilangan bulat yang berurutan. Jadi dari dua bilangan bulat yang berurutan is a multiple of 2, adalah suatu kelipatan dari 2. Nah, therefore, lebih lanjut, yaitu n dikali n plus 1 dan n min 1 dikali n, keduanya dapat dibagi dengan 2. Nah, jadi di sini ada adik mahasiswa, contohnya adalah bilangan yang bulat yang berurutan. Tentunya kita tahu bilangan bulat yang berurutan misalnya adalah 1 kita kalikan dengan n plus 1 berarti 2. Nah, ini bisa dibagi 2.
atau karena merupakan kelipatan 2. Oke. Contoh lain, kita punya 3 dikali 4. Ini sama dengan 12. Juga bisa dibagi 2. Nah, kemudian selanjutnya kita punya contoh yang ini, N-1, berarti katakanlah N-1, N-nya 5, berarti 4 kali dengan 5, nah ini juga sama dengan 20. Jadi suatu bilangan bulat yang dia berurutan apabila dikalikan pasti bisa dibagi 2. Itu sifat yang pertama. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, bagaimana Pak kita akan membuktikan bahwa 2 bilangan bulat yang berurutan apabila dikalikan merupakan kelipatan 2 atau bisa dibagi 2, bagaimana cara membuktikannya? Oke, kita akan lanjutkan untuk membuktikan sifat yang pertama ini. Nah, bukti dari sifat yang pertama. Proof all integers are either even or odd. Semua bilangan bulat adalah salah satu dari bilangan genap atau ganjil. Jadi semua bilangan bulat itu pasti kalau dia tidak genap maka dia ganjil. Kalau tidak ganjil berarti dia genap. Among two consecutive numbers, either the first is an odd and the second is an even or vice versa. Hence, their product is always divisible by 2. Nah, bilangan 2 yang saling berurutan konsekutif, either the first, yaitu bisa berupa either the first is an odd, yaitu bilangan pertama ini bisa berupa bilangan ganjil dan bilangan keduanya bisa berupa bilangan genap. Or vice versa, atau bisa kebalikannya, yaitu yang pertama itu genap, maka yang kedua itu pasti ganjil. Nah, hence their product, karena mereka merupakan hasil kali, atau dengan demikian mereka their itu tadi, yaitu hasil perkalian selalu bisa dibagi 2. Nah, jadi hasil perkalian tadi pasti selalu bisa dibagi 2. Bagaimana cara membuktikan? Yang pertama, kita akan menggunakan di sini mengingat kembali bahwa pasti bilangan genap itu terdiri dari, kalau dia tidak genap, dia akan ganjil. Nah, itu. Nah, asumsikan yang pertama bahwa N sama dengan 2K-1. Nah, ini kan definisi dari bilangan ganjil. Jadi yang pertama kita asumsikan bahwa N sama dengan 2-1. Nah, ini berupa bilangan ganjil. Then is, maka kita akan memperoleh, nah kita tahu bahwa yang berurutan, bilangan bulat yang berurutan adalah N dikali N+1. N-nya kita ganti dengan 2K-1. 2K-1, kemudian S+1, 2K-1 ditambah 1. Nah, sehingga ini diperoleh 2K-1, yang ini adalah negatif 1 ditambah 1, ini habis atau 0, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2. Nah, oleh sebab itu, maka diperolehlah hasilnya adalah 2K dikali 2K-1. Nah, coba perhatikan bilangan ini. Apakah bilangan ini bisa dibagi 2? Ya, benar. Tentu bilangan ini bisa dibagi 2. Mengapa? Karena bilangan ini merupakan kelipatan 2. Jadi 2K
2K-1, K dikali 2K-1, pasti ini hasilnya adalah bilangan bulat. Mengapa, Pak? Karena perkalian bilangan bulat adalah menghasilkan bilangan bulat. Kemudian kita kalikan 2, maka dia pasti akan bisa dibagi 2. Nah, maka di bawahnya a multiple of 2, yes. Apakah merupakan kelipatan 2? Ya. For example, contoh, itu 15 kali 16. Nah, sehingga 15 ini adalah 2K-1, 15 kali 16 sama dengan 240. 240 apa bisa dibagi 2? Ya, tentu. Contoh lagi, 6 kali 7. Ini juga bisa dibagi 2. Itu 42. Nah, jadi kita sudah mengasumsikan yang pertama bahwa N itu adalah bilangan ganjil. Nah, karena ada ganjil dan genap, maka kita asumsikan bilangan yang kedua adalah apa? Ya, itu bilangan yang kedua pasti adalah bilangan genap. Okay. And actual to K is even. Jadi asumsikan N sama dengan 2K berdasarkan definisi bilangan genap. Nah, kalau N sama dengan 2K, maka kita bisa nulis N dikali N plus 1, N-nya dikali 2K, 2K plus 1, ini juga merupakan kelipatan dari 2. Nah, karena di sini ada 2 dikali K dikali 2K plus 1. Ya. Nah, karena asumsi yang pertama bahwa bilangan genap menggunakan bilangan ganjil itu benar, dan asumsi yang kedua bahwa menggunakan bilangan genap itu benar dan keduanya benar, maka terbukti bahwa apa? Bilangan bulat yang berperkalian, bilangan bulat yang berurutan pasti bisa dibagi 2. Oke. Itu adalah sifat yang pertama. Baik, akan kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua yaitu keterbagian suatu bilangan yang bisa dibagi dengan 3. Sifat yang kedua. Property 2, a product of any 3 consecutive integer is a multiple of 3 or n multiple n plus 1 multiple n plus 2 is divisible by 3. Suatu produk atau hasil kali dari sembarang bilangan bulat, sembarang 3 bilangan bulat yang berurutan adalah merupakan kelipatan 3. Nah, contoh, kita punya contoh nih ya. Apakah benar 3 bilangan yang berurutan adalah kelipatan 3? 1 kali 2 dikali 3. Tentu ini adalah kelipatan 3 karena bisa dibagi 3. Contoh lagi, 5 dikali 7, 5 dikali 6 dulu, 6 kemudian dikali 7. Ini juga merupakan kelipatan 3. Mengapa? Karena 6 ini merupakan perkalian kelipatan 3. Oke. Contoh yang ketiga, 16. 16 kali 17 kali 18. Apakah ini kelipatan 3? Ya, karena 18-nya ini adalah merupakan kelipatan 3, yaitu berapa? 3 kali. Oke. Jadi dari yang contoh-contoh ini tadi, ini sifat yang kedua bahwa bilangan bulat 3 yang berurutan dikalikan pasti bisa dibagi 3 karena merupakan kelipatan 3. Oke. Nah,
Sebelum kita membuktikan sifat yang kedua, maka kita akan lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu ada kaitannya dengan sifat yang kedua. Nah, baik. Sifat yang ketiga, property tree. A product of any three consecutive integer is divisible by 6. Suatu perkalian dari tiga bilangan genap yang berurutan adalah dapat dibagi dengan 6. Nah, jadi kalau kita tadi membicarakan mereka dapat dibagi dengan 3, maka apabila dikalikan juga ternyata bisa dibagi dengan 6. Nah, berarti ini kan saling keterkaitan. Jadi sifat yang kedua dan yang ketiga ini bisa dijelaskan bahwa apabila tiga bilangan genap, tiga bilangan bulat yang berurutan dikalikan, pasti dia bisa dibagi berapa? 3 dan juga bisa dibagi 6. Benar. Kita sudah mempelajari tentang sifat yang kedua dari keterbagian suatu bilangan, yaitu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 6. Nah, bagaimana kita akan membuktikan ini? Oke. Mari kita lihat bukti berikut ini. Nah, buktinya. Proof. Consider any positable product of three consecutive integer, i.e. bukti, pertimbangkan sembarang kemungkinan dari perkalian tiga bilangan genap yang berurutan. Nah, jadi kita bisa selain ini, yang penting dia berurutan begitu. Nah, misalnya 3K di sini ada ini dipertimbangkan di sini di buku ini kita mempertimbangkan hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 3K dikali 3K plus 1 dikali 3K plus 2. Nah, bisa jadi dimulai dari 3K min 1 dikali 3K dikali 3K plus 1. Bisa juga kita menggunakan 3K min 2 dikali 3K plus 1 dikali 3K. Oke. Nah, sehingga pada kemungkinan yang pertama jelas, yaitu apa? Ini diperolehlah yang berupa kelipatan bilangan 3. Pada kemungkinan yang ketiga juga diperoleh kelipatan 3. Pada kemungkinan yang ketiga juga diperoleh kelipatan 3. Dengan demikian dijelaskan bahwa all product are divisible by 3. Semua perkalian di atas itu dapat dibagi dengan 3. Kenapa? Karena merupakan kelipatan 3. Moreover, among all factors, there are at least one that is even. Lebih jauh dari semua faktor, 3 faktor, bahwa yang paling kecil, least one, salah satu adalah bilangan genap. Jadi salah satunya adalah bilangan genap. For product in which the middle factor is an odd. Untuk hasil perkalian yang mana faktor yang pertama adalah bilangan ganjil. Faktor yang pertama. There are, jadi kita ada 3 faktor, yaitu faktor pertama, kedua, dan ketiga. Yang dimaksud middle ini yang ada di tengahnya. Jadi katakanlah kita punya faktor nih, A, B, C. Nah, middle ini berarti yang D ini. Oke. Untuk perkalian yang mana faktor yang tengah ini adalah ganjil, bilangan ganjil, there are two even numbers surrounding it.
Nah, maka di antara dua, there are two event, yaitu di antaranya dua bilangan genap surrounding it, di sekeliling mereka. Artinya di sekeliling bilangan yang di tengah ini. Jadi apa? Yaitu bilangan A ini dan bilangan C. Nah, ini berupa apa berarti? Two event, itu dua bilangan genap. Jadi kalau di tengahnya ini ganjil, maka di sekelilingnya ini adalah genap. Nah, oke, lanjut. Therefore, a product of three consecutive integers is always divisible by 3 factorial. Nah, jadi therefore selanjutnya suatu hasil perkalian dari bilangan bulat yang tiga bilangan bulat yang berurutan itu selalu bisa dibagi dengan 3 faktorial. Nah, berapa 3 faktorial itu? Yaitu 6. Kenapa? Karena 3 faktorial artinya adalah 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, for example, 2 dot product 3 dot product 4 equal 24. Nah, jadi 2 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan 24. Apakah 24 bisa dibagi 6? Ya, benar. Oke. 4 dot product 5 dot product 6 equal 4 kali 5 kali 6 sama dengan 24K, atau kita sebut sebagai 4 kali 5 kali 6 sama dengan 24 kali K bilangan bulat. Artinya bahwa 4 kali 6 kali 5 kali 6 adalah kelipatan 24. Karena 24 bisa dibagi 6 atau 3 faktorial, A, B, C, dan seterusnya. Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa suatu bilangan berurutan yang terdiri dari 3 bilangan bulat berurutan, apabila dikalikan, maka hasilnya pasti bisa dibagi berapa? Ya, benar. Bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi, bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi berapa? 6. Jadi kita sudah mempelajari property 2 and property 3 is divisible by 3. Okay, next. Next, the 4 is property 4 divisible by 4. Property 4, a product of any k consecutive integer or suatu hasil perkalian dari sembarang bilangan bulat K berurutan. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara itu adalah hanya 3, ya hanya 3 dari bilangan bulat berurutan yang dikalikan, hasilnya bisa dibagi 3 dan 6. Apabila sifat nomor 2 dan nomor 3 tadi kita expand atau kita perluas, maka diperolehlah bahwa perkalian bilangan berurutan sebanyak K, atau ditulis seperti ini. N kali N plus 1 dikali N plus 2 dikali N plus 3 dikali N plus 5 plus 4 dikali N plus 5 dan seterusnya sampai dikali dengan NK plus 1. Is a multiple of K and of K factorial. Nah, ini adalah merupakan kelipatan dari K dan juga merupakan merupakan hasil dari K faktorial.
Ya, iya kan, faktorial. Contoh, kalau berurutan, apakah benar itu merupakan pelipatan dari K? Kalau sederhana, kita punya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, maka jelas pasti bilangan ini adalah apa? Bisa dibagi K, yaitu K-nya adalah 5. Dan ini bisa dinyatakan dalam bentuk 5 faktorial. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punya selain ini? Katakanlah kita punya mulai dari 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Nah, di sini ada berapa banyak bilangan bulat? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti apakah ini bisa dibagi 5? Ya. Kenapa? Karena jelas kita memperoleh bahwa di sini ada 5, sehingga merupakan pelipatan 5. Nah, sekarang apakah ini bisa dibagi dengan 5 faktorial? Oke. Nah, mari kita akan membuktikan ini. Kalau 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7, kan saya tulis menjadi 7 faktorial, jadi dikurangi 2 faktorial. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh bahwa 3, 4, 5, 6, 7 bisa dibagi 5 faktorial. Tujuh faktorial dikurangi 2 faktorial. Apakah ini nama faktorial? Bukan ya, tidak berlaku seperti itu. 6, oke, baik. Atau katakanlah kita punya bilangan ini. 6. Oke. 6 ini akan saya tulis menjadi 2 saya kali dengan 3. Ya, 2 saya kali dengan 3. Ini saya hapus dulu. 2 saya kali dengan 3, kemudian bentuk ini saya tulis menjadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5, oke, dikali 5, kemudian kita kali dengan berapa? 3, sisanya yang belum kita kali dengan 7. Nah, kita sudah memperoleh bahwa ini adalah berupa apa? 5 faktorial. Sehingga ini ditulis 5 faktorial dikali berapa? Dikali 3 kali 7, 21. Dengan demikian, bahwa hasil perkalian dari bilangan bulat yang berurutan itu bisa dibagi dengan
banyaknya bilangan yang berurutan tadi. Jadi kalau ini ada 5, maka ini berarti bisa dibagi 5. Kalau 6 bisa dibagi 6, 7 bisa dibagi 7. Dan juga bisa dibagi dengan banyaknya bilangan faktorial yang berurutan tadi. Nah, kalau ini jelas ya. Ini bisa dibagi 5 dan juga ini bisa dibagi 5 faktorial. Sedangkan 3, 4, 5, 6, 7 bisa dibagi 5. Kenapa? Karena ada 5. Bisa dibagi dengan 5 faktorial. Apabila satu bilangan di situ dipecah, maka diperoleh 5 faktorial kali 21. Nah, itu contoh. Sekarang mari kita akan membuktikan ini. Okay. The last property is very important and we can demonstrate that it works. Sifat terakhir ini penting dan kita dapat menunjukkan bahwa ini dapat bekerja. Assuming that n actual ones, kita asumsikan bahwa n sama dengan 1, we can represent a product of k consecutive integer as. Kita dapat menggambarkan atau merepresentasikan suatu hasil perkalian dari bilangan bulat berurutan sebanyak k sebagai 1 multiple 2 multiple atau the product 3 bla 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 dot product k negative 1 dot product k equal k factorial. This is k factorial because 1 factor equal k, then the entire expression is divisible by k. Ekspresi ini, ini adalah merupakan k faktorial. Karena salah satu faktor sama dengan k, salah satu faktornya ini sama dengan k, yaitu seperti tadi, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Salah satu faktornya 5. 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Salah satu faktornya adalah 5. Nah, then the entire expression is divisible by k. Karena salah satu dari faktor hasilnya itu adalah k, berarti ini bisa dibagi dengan k. Baik, kita lanjutkan pembuktian berikutnya. Nah, proof. Consider the product P equal n multiple n plus 1, multiple n plus 2, blah blah blah, multiple n plus k negative 3, multiple n plus k negative 2, multiple n plus k negative 1, where n elements natural numbers. Then n can be written as one the following. Pertimbangkan hasil perkalian, misalnya kita perkalian adalah P, itu adalah n plus 1, n plus 2, n plus 3, dan seterusnya sampai n k 1, di mana n adalah anggota bilangan asli. Nah, berurutan. Maka n dapat ditulis sebagai satu dari berikut ini. Nah, jadi n itu bisa dikali k kali m. Ya, contohnya Pak. 6 itu bisa ditulis 2 kali 3. Ya, 6 bisa ditulis 7. Misalnya n-nya kita punya 7. Nah, atau 7 sama dengan k dikali 2 dikali 3 per 1. Itu. Atau n juga dan seterusnya. Sehingga n bisa juga ditulis dalam bentuk k kali m, k plus 2, atau n bisa ditulis dalam bentuk k kali m tambah kn yang 1. Nah, substituting any of the number from the list into formula for p, we always obtain at least one factor that is a multiple of k. Substitusikan sembarang dari bilangan
untuk daftar list untuk formula untuk P. Kita selalu mendapatkan salah satu faktor terkecil that is adalah merupakan kelipatan dari K. Jadi faktor terkecil pasti kita mendapatkan merupakan kelipatan dari K. For example, when N sama dengan Km plus K plus 1. Nah, contohnya, ketika N sama dengan KMK plus 1, maka then P sama dengan KM ditambah K-1 dikali KM plus K, kemudian dikali dengan KM plus 2 K-3, dikali dengan KM plus 2 K-2, dan seterusnya. Jika if then N sama dengan KM plus 1. Jadi maksudnya, dari sini kita punya KM K plus 1. Ini kalau jadi kita ambil saja salah satunya. Apakah kita akan mengambil ini yang bawah ini? Itu. Kalau yang ini apakah N sama dengan KM plus 1? Ini mengambil yang bagian atas ini. Jadi salah satu kita substitusikan. Kemana Pak? Ke atas ini. Nah, ke yang kan kita pertimbangkan berurutan tadi. Nah, ketika N sama dengan KM plus 1 disubstitusikan, then P sama dengan KM plus 1, KM plus 2, KM plus 3, dan seterusnya sampai KM plus K-1, KM plus K, dan seterusnya. Baik, kita lanjut dulu pembuktian ini. Nah, sehingga apabila kita sudah mensubstitusikan, apa yang akan kita peroleh? Next, let us show that the product of K consecutive number is divisible by K factorial. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa hasil perkalian dari bilangan berurutan sebanyak K itu juga bisa dibagi dengan K faktorial tadi. From Newton's binomial theorem, it follows that because ini. Jadi, berdasarkan teorema binomial Newton, ini mengikuti bahwa kombinasi N dari K itu sama dengan apa? Ingat, yaitu berarti N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. Nah, kombinasinya. It is a natural number, adalah suatu bilangan asli, then maka N kali N min K min 1, N min 2 sampai NK ditambah 1 ini selalu bisa dibagi dengan K faktorial. Nah, karena ini adalah bilangan asli, maka pasti selalu bisa dibagi dengan K faktorial. Nah, baik, itulah adik-adik mahasiswa. Kita sudah menjelaskan mengenai divisible property of divisible. Itu sifat-sifat dari keterbagian bilangan. Nah, ada 4 sifat penting yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Sifat yang pertama, bahwa kita tahu, yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat berurutan adalah bisa dibagi 2. Hasil perkalian 3 bilangan bulat berurutan bisa dibagi 3. Dan sifat yang ketiga, hasil perkalian bilangan berurutan bisa dibagi 6. Sifat yang keempat, hasil perkalian bilangan berurutan sebanyak K bisa dibagi K dan juga bisa dibagi dengan K faktorial. Oke. Demikian pemaparan tentang sifat dari keterbagian. Nah, semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada video berikutnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.